Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Selasa tanggal 4 April 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU USD seperti apa kondisinya. Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily. Kalau kita perhatikan pergerakan untuk XAU USD ya masih dalam posisi konsolidasi ya, dimana range-nya yaitu berkisaran antara 1934.15 sampai dengan high monthly sebelumnya ya, yaitu di bulan Maret di 2009.71. Dan kalau kita perhatikan pergerakan di hari Senin kemarin ini sangat menarik sekali ya. Kalau kita perhatikan ini menghasilkan candle bullish yang sangat kuat, artinya memiliki ekor panjang dari bawah ke atas dan memiliki bodi besar dari posisi pembukaannya naik cukup signifikan membentuk impulsif bullish. Di mana candle pembentukan di hari Senin ini memakan daripada candle warna merah. Ini menunjukkan potensi penguatan pada buyer. Dan tentunya sempat terjadi penurunan memang dari sesi Asia karena salah satu dampak ketakutan ya investor ketika OPEC sendiri ya itu memangkas produksi minyak ya, di mana per hari itu 1 juta dolar per barrel per harinya itu dipangkas, dan itu salah satu menjadikan kekhawatiran terjadinya inflasi ya, di mana suku bunga akan lebih tinggi dinaikkan, dan itu memberikan dampak kepada investor melakukan profit taking atau penjualan emas di jangka pendek. Makanya terjadi penurunan dan cukup lumayan ya, range-nya sudah mencapai 20 dolar itu ketika sesi Asia sampai dengan pembukaan sesi Eropa. Dan XAU USD ditutup di range hari kemarin juga cukup tinggi di 40,42 dolar. Artinya sangat besar sekali ya untuk range dalam waktu satu hari. Di sini kalau kita perhatikan dorongan bullish kuat sekali, dan tentunya beberapa hari ke depan akan menguji kuat level psikologinya ya, yaitu di 2000 dolar per barrel. Apakah hari ini akan ada koreksi? Ya, tentunya ada news juga yang lebih menarik yang perlu kita bahas juga ya untuk nanti di akhir sesi penutupan. Karena kalau kita lihat news semalam juga berdampak kepada indeks dolar, terjadi pelemahan ya tentunya. Karena ISM Manufacturing PMI ya untuk news yang rilis di hari kemarin, di mana angkanya menunjukkan potensi penurunan dari data forecast-nya ya, yaitu sebesar dari 47,5% ya untuk forecast-nya, menjadikan hasil aktualnya sebesar 46,3%. Ini untuk data ISM Manufacturing PMI yang rilis pukul 21.00 semalam. Dan itu menunjukkan indeks dolar terjadi pelemahan dan dimanfaatkan pergerakan XAU USD terjadi penguatan kembali. Secara keseluruhan tren besar masih kecenderungan kuat naik, dan sekarang kita akan turunkan dulu di time frame 4 jam. Kita akan mencari potensi peluang ya untuk hari Selasa ini untuk pergerakan XAU USD. Dan ini Anda bisa lihat ya, kemarin sudah saya gambarkan di mana ini membentuk sebuah pergerakan channel dan sempat terjadi break area trend line. Tapi ternyata di sini terjadi false break ya. Ada bullish engulfing kuat yang sempat saya bahas juga di review sore. Dan ini membentuk chart pattern juga ya tentunya, yaitu seperti symmetrical triangle. Dan posisinya ini kemarin saya sampaikan di sore hari ya, bahwasanya di pergerakan XAU USD ya, ketika membentuk bullish engulfing di pukul 4 sore kemarin ya, ini ada bullish engulfing. Saya berikan tanda di mana ada koreksi kisaran antara 23,6% yaitu 1962 ya poin sekian sampai dengan 50% 1997.97. Ternyata koreksinya tidak terlalu besar ya, artinya tidak sampai masuk ke dalam area zona buy, hanya mendekati area 23,6% dan melanjutkan kenaikan yang cukup signifikan. Dan didorong berikutnya ya, didorong news ISM Manufacturing PMI yang menunjukkan penurunan data dan terjadinya indeks dolar terjadi pelemahan dan terjadi penguatan kembali pada XAU USD. Oke, jadi kalau kita lihat zona pantau dan area zona sell tidak ada informasi yang cukup kuat ya. Kalau kita perhatikan di hari kemarin
Artinya terjadi breakout order block yang ada di time frame 1 jam, bahkan area drop base drop juga tidak terlalu berpengaruh. Oke, sekarang kita hapus dulu untuk trading plan yang kemarin. Sekarang kita akan turunkan dulu ya di time frame 1 jam, karena saya melihat di akhir sesi penutupan ada candle warna merah, tapi ini masih belum bisa dijadikan acuan ya untuk adanya terjadinya penurunan atau koreksi. Tapi kita coba lihat secara detail di time frame yang lebih kecil ya, contohnya di time frame 1 jam untuk kita mengetahui seberapa jauh untuk target koreksinya ya dari pembentukan candle bearish terakhir di akhir sesi penutupan ini. Oke, sekarang kita turunkan lagi ya di time frame 1 jam. Nah, di time frame 1 jam sebelumnya saya bahas untuk trading play-nya ini saya juga hapus dulu yang menjadikan target koreksinya ya yang di hari yang di review sore kemarin. Ini adalah area drop base drop ya, tidak ada informasi kuat untuk terjadinya pembalikan, adanya impulsif bullish ya. Baru di posisi order block time frame 1 jam sempat terjadi respon retest ya, retest area 1972 poin sekian, dan kemudian melanjutkan kenaikan lagi. Anda bisa lihat ya, retestnya juga hanya sebesar, coba kita ukur ya, dari tertingginya ini retestnya hanya sebesar ya kurang lebih 8 dolar poin sekian, dolar per troy ounce untuk retestnya. Kemudian di 1 jam berikutnya membentuk impulsif bullish yang sangat kuat ketika rilis news. Dan di akhir sesi penutupan terjadi pembentukan ya ini, tapi belum sempurna tentunya. Ini ada pembentukan area base, artinya ada rally. Ini membentuk sebuah area base dan membentuk level tertinggi baru ya daripada high weekly sebelumnya di 1987.55, membentuk high baru di 1990.42. Oke, tentunya saya memiliki target berikutnya adalah ini. Untuk target koreksinya ini saya hapus dulu area drop base dropnya ya, saya hapus dulu. Sebentar, saya rapikan dulu. Zona sell juga saya akan hapus dulu ya, seperti ini. Dan tentunya target berikutnya tadi kan sudah kita ukur ya, untuk hari Senin sudah mencapai range 40 dolar. Jika mana ada dorongan kuat akan menuju range 50 dolar untuk weekly ya, itu biasanya mencapai kurang lebih 50 dolar rata-rata range-nya, dan ini sudah saya tandain di mana mendekati level psikologi di 2000 dolar per troy ounce sampai dengan resistennya di 2003.23 dolar per troy ounce. Oke, kalau kita lihat dari swing position terakhir ya, saya melihat di sini ada bullish engulfing, ada rally base rally, maka ini menurut saya ada potensi terjadinya ini ya, target breakout dulu ya wilayah bawah ini. Artinya ada posisi yang harus diambil. Swing terakhir yang terdekat adalah ini, saya tandain dulu, ini adalah target breakoutnya. Dan saya akan narik garis Fibonacci ya, saya akan tarik garis Fibonacci untuk melihat posisi koreksinya sejauh mana. Oke, saya tarik Fibonacci-nya tentunya dari level tertingginya level support di minggu ini ya, artinya terendahnya di hari kemarin sampai dengan level tertingginya di hari kemarin. Untuk sementara kita tarik dulu seperti ini, dan saya masukkan angka di 88,3%, yaitu paling titik terendahnya ya, dimana ada area golden level dan area extreme probability. Sekarang angkanya saya akan samakan dulu, dimana 49.67 adalah titik terendahnya. Sebentar, saya akan tandain dulu 49.67 ya, kita masukkan dulu, dan yang tertingginya di sini ada di posisi 90.42. Oke, 90.42. Oke, kita sudah mendapatkan angkanya. Golden levelnya berada di kisaran 1970.05 sampai dengan 1965.24. Oke, saya coba ini ya, karena saya melihatnya ini kan pergerakannya sangat impulsif sekali ya. Saya coba turunkan di time frame 30 menit untuk mencari informasi yang lebih detail tentunya untuk time frame 30 menitnya. Sebentar. Nah, ini time frame 30 menit. Oke, saya mendapatkan area rally base rally ini. Ini menjadikan acuan saya sementara ini ya, untuk target buy di area sini kurang lebihnya. Saya akan tandain dulu posisinya seperti ini.
Ini ada rally base rally, kemudian saya tandain wilayah tersebut menjadi zona buy saya. Ketika nanti ada koreksi sampai wilayah ini kurang lebih mendekati 1965 ya. Kita tandain dulu, tepat berada di area golden level. Ya, seperti ini. Oke, kita tandain dulu. Ini adalah zona buy. Nah, seperti ini. Ya, tentunya sederhananya target bawah saya sudah mendapatkan. Jadi saya akan tunggu pergerakan untuk XAUUSD terjadinya koreksi sampai dengan area zona buy atau minimal di area golden level ya. Di area ini dulu. Intinya target saya adalah mengambil posisi target breakout ini, yaitu di kisaran 1972 ya, poin sekian. Jadi targetnya turun dulu, artinya ada koreksi ya, dan melanjutkan kenaikannya. Oke, melanjutkan kenaikannya sampai area berapa? Di sini saya akan ukur posisinya, yang tentunya menguji pertama kali adalah area daripada level tertingginya yang terbentuk ya di hari kemarin di 1990.42 itu adalah targetnya. Oke, coba kita lihat ada level tertinggi di sini ya. Ini ada order block lagi ya di posisi ini, kita tandain lagi. Ini ada area order block di time frame 30 menit ya tentunya. Sebentar, kita tandain dulu. Karena kalau kita lihat yang di time frame 1 jam, yaitu sudah diambil dari swing terakhirnya ya. Ini yang diambil adalah posisinya ini. Ya, ini kan time frame order block time frame 1 jam direspon ini ya, dan dia terjadi penurunan. Dan saat ini yang area supply ini kan sudah terintimidasi ya, artinya sudah diambil daripada pergerakan hari kemarin. Dan selanjutnya ada area supply lagi yang ada di area sini, itu maksud saya. Dan di sini ada order block di time frame 30 menit ya. Oke, kita tandain dulu areanya. Ini adalah area order block. Kita masukkan dulu area order blocknya. Oke, setelah itu saya akan melihat lagi range-nya ya. Range-nya kita coba ukur dulu dari posisi penutupan untuk ke area order block ini, make sense, baru $12. Artinya ada memungkinkan juga dia naik terus turun ya. Itu naik terus koreksi juga ada kemungkinan besar seperti itu. Adapun kalau dia koreksi dulu, maka range-nya kalau sampai dengan area posisi ini ya di $27 per troy ounce. Artinya make sense, baik dia menguat dulu terus koreksi ataupun dia koreksi dulu kemudian dia menguat, itu juga bisa terjadi gitu. Ya, jadi ada dua informasi penting, artinya dari posisi nantinya di order block ini juga wajib teman-teman pantau. Ini juga akan menjadikan zona sell saya ya, wilayah ini. Kalau nanti sampai ada terjadi pembentukan pattern di area sini, baik single pattern, double pattern, atau triple pattern, maka bisa dijadikan acuan sell. Ini adalah zona sellnya. Gambarannya seperti ini untuk pergerakan XAUUSD hari ini ya. Tapi hati-hati juga, nanti malam ada news yang sangat high impact juga ya, JOLTS job opening, dimana saya sudah bahas juga di analisa kalender ekonomi ya, silakan ditonton. Sederhananya seperti ini saya akan sampaikan. JOLTS job opening ini adalah indikator salah satu mengukur tingkat tenaga kerja ya. Nah, tingkat tenaga kerja, jadi penyedia tenaga kerja. Jadi kalau penyedia tenaga kerjanya meningkat, maka menunjukkan ekonomi Amerika akan menguat gitu. Tapi kalau datanya itu di bawah daripada posisinya negatif, maka indeks dolar akan terjadi penurunan. Dan kalau kita lihat datanya juga yang saya sampaikan di situ ada penurunan ya daripada forecast. Maksudnya dari data sebelumnya ke forecast itu turun, jadi diprediksikan 80% akan terjadi penurunan. Dan kalau kita lihat ISM Manufacturing PMI juga menunjukkan hasil yang kurang baik ya. Hati-hati, besar kemungkinan menurut saya untuk data ekonomi Amerika malam ini bisa terjadi penurunan. Oke, jadi nanti saya akan bahas sore ya dari data tersebut. Tapi teman-teman silakan tonton. Itu sudah saya sampaikan di analisa untuk data kalender ekonomi selama 1 minggu. Semoga informasinya bermanfaat, dan tentunya ini yang bisa saya sampaikan ya. Bagikan videonya, jangan tonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Insya Allah banyak informasi yang teman-teman bisa dapatkan, dan semoga profit secara konsisten. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex.
Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.